Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asmelinda dari Prodi Hukum NPM 192111161. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudulkan negosiasi. Yang pertama ada definisi negosiasi, yang kedua ada karakteristik negosiasi, yang ketiga ada prinsip negosiasi, yang keempat ada unsur-unsur negosiasi, yang kelima ada tujuan negosiasi, yang keenam ada tahap-tahap negosiasi, yang ketujuh ada manfaat negosiasi, dan yang terakhir ada ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, definisi negosiasi. Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Kata tersebut kemudian memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Menurut asal katanya tersebut, negosiasi adalah proses diskusi strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara umum yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Secara umum, pengertian negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak lain yang bernegosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, Hartman. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan satu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang kedua, Henry Kissinger. Negosiasi merupakan sebuah proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Yang ketiga, Oliver. Negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Yang keempat, Cass. Negosiasi ialah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Yang kelima ada Jackman. Negosiasi adalah satu di antara proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya yang memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai kesepakatan. Yang keenam ada Robbins. Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba untuk menyepakati tingkat kerjasama untuk mereka. Yang kedua ada karakteristik negosiasi. Yang pertama ada senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, ada menggunakan cara-cara pertukaran dengan sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bargain maupun tukar-menukar atau barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Yang ketiga, prinsip negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, para pihak atau negosiator harus berpegang pada
beberapa prinsip sebagai berikut. Transparansi. Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip transparansi atau kejujuran. Para negosiator boleh menggunakan suatu titik tertentu dalam melakukan negosiasi. Hanya saja, taktik yang dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Akuntabilitas. Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang negosiator harus konsekuen dengan apa yang dikatakan. Keadilan. Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, yaitu pembagian porsi dalam suatu kerja sama atau keputusan yang diambil harus adil. Dan yang terakhir ada saling menghargai dan menghormati. Negosiasi dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menghormati. Hal ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan lawan negosiasi. Yang keempat ada unsur-unsur negosiasi. Yang pertama ada ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ketidaksepakatan atau konflik, atau baik konflik nyata atau yang tersembunyi. Yang ketiga, interaksi yang oportunistik, atau setiap pihak punya keinginan untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Yang keempat, kesepakatan. Yang kelima, ada tujuan negosiasi. Yang pertama, ada tujuan agresif, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage pihak lawan. Yang kedua, kompetitif, yaitu berusaha memperoleh sesuatu yang lebih atau getting more dari pihak lawan. Yang ketiga, tujuan kooperatif, yaitu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan atau mutual gain. Yang keempat, tujuan pemusatan diri, yaitu berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Yang kelima, tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang terakhir ada tujuan kombinasi. Yang keenam, tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Tahap pertama dalam negosiasi adalah persiapan dan perencanaan. Proses mengumpulkan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan bijaksana. Yang kedua, menentukan aturan. Dalam tahap ini harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setiap tahap tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Tahap ini bertujuan mencari solusi. Kedua belah pihak disarankan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang lain atau posisi dalam pencapaian titik temu. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Sedangkan pada tahap ini atau tahap terakhir dari proses negosiasi, segala sesuatu diputuskan secara bersama, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dokumen yang sudah disepakati, meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian, uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. Kedua pihak harus membaca dan menandatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan. Yang ketujuh, manfaat negosiasi. Yang pertama, terciptanya kerjasama antar pihak, yaitu untuk mencapai ketujuannya masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang.
Yang terakhir ada ciri-ciri negosiasi. Suatu interaksi yang terjadi di antara para pihak dapat dikatakan sebagai suatu proses negosiasi apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan antara para pihak. Negosiasi merupakan proses hubungan komunikasi timbal balik atau dua arah, sehingga setidaknya harus ada sedikitnya dua pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, adanya masalah. Negosiasi muncul karena adanya permasalahan yang akan dinegosiasikan, adanya tujuan. Negosiasi dilakukan agar para pihak dapat mencapai suatu hasil atau tujuan bersama. Yang ketiga, adanya realisasi. Negosiasi terbentuk untuk membuat suatu realisasi dari masalah yang ada. Masalah yang tergolong abstrak harus direalisasikan dengan proses negosiasi tersebut. Dengan kata lain, adanya tujuan akhir yang menjadi realisasi dari proses negosiasi. Yang keempat, adanya dialog. Negosiasi dilakukan dengan dialog atau pembicaraan oleh para pihak. Yang kelima, adanya kepentingan bersama. Negosiasi terjadi karena adanya masalah yang melibatkan para pihak yang bernegosiasi. Sehingga adanya negosiasi diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.